Selamat pagi. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Halo anak-anak, bagaimana hari ini? Apakah masih semangat mengikuti pelajaran IPA? Mudah-mudahan hari ini semangatnya luar biasa dan semuanya sehat-sehat, bukan? Ya. Hari ini kita akan masuk ke pokok bahasan kita, yaitu ekologi dan keanekaragaman hayati pada pertemuan pertama. Siapa yang tahu kira-kira apa yang kita bahas di sini? Mari kita lihat di layar masing-masing ya. Nah, yang A, bagaimanakah pengaruh lingkungan terhadap suatu organisme? Selanjutnya, tanaman biji. Tanamlah biji tanaman, misalnya biji kacang. Nah, di kebun sekolah dalam beberapa lubang. Nah, selanjutnya, berilah perlakuan yang berbeda untuk setiap lubang. Misalnya, lubang pertama diberi pupuk kandang, lubang kedua diberi pupuk urea, lubang ketiga diberi pupuk kompos, dan lubang yang keempat tidak diberi pupuk. Siram secukupnya secara teratur. Itu berarti anak-anak ada 4 perlakuan ya. Selanjutnya, amati pertumbuhan tanaman tersebut setiap hari selama 14 hari berturut-turut. Catat data pertumbuhan tanaman setiap harinya. Nah, setelah diamati, buatlah grafik pertumbuhan dari setiap perlakuan dalam sebuah grafik. Apakah terjadi perbedaan kecepatan pertumbuhan untuk setiap perlakuan? Diskusikan dengan teman sekelasmu. Jadi nanti anak-anak setelah membuat grafik boleh berdiskusi dengan temannya ya, untuk mencari kesimpulannya. Pertama, kita masuk dulu ke lingkungan makhluk hidup. Hasil percobaan pada kegiatan apersepsi yang telah kalian lakukan menunjukkan bahwa pertumbuhan tanaman berbeda-beda. Setiap perlakuan, maksudnya tadi kan ada 4 perlakuan ya anak-anak ya. Perlakuannya 1, 2, 3, dan 4 itu hasilnya akan berbeda. Nah, pertumbuhan tanaman berbeda-beda setiap perlakuan. Itu tadi yang 1, 2, lubang 1, lubang 2, lubang 3, dan lubang 4. Hal ini berarti lingkungan berpengaruh terhadap kehidupan suatu organisme. Nah, itu dapat dikategorikan tanah atau disebut terestrial, atau lingkungan air disebut juga dengan akuatik. Apapun lingkungannya, kemampuan organisme menopang hidup tergantung pada faktor-faktor tertentu yang dapat diklasifikasikan sebagai benda tidak hidup atau abiotik, atau benda hidup yang kita sebut dengan biotik. Nah, lingkungan abiotik di sini jenis hewan yang menghuni suatu tempat tergantung pada tanaman yang ditemukan di sana. Tanaman sangat sensitif terhadap kondisi tanah,
kualitas air dan udara yang tersedia. Nah, jadi ada beberapa yang sangat sensitif dengan tanaman ya anak, tanah, kondisi tanah, kualitas air dan udara. Ada 3 berarti ya. Lanjut, jenis tumbuhan yang hidup pada daerah tertentu sangat tergantung kepada faktor tak hidup atau abiotik. Jadi, baik hewan maupun tumbuhan tergantung pada faktor abiotik, misalnya cahaya, suhu, air, kelembaman udara, dan pH dan salinitas. Ya. Nanti kalau anak-anak disuruh, anak-anak coba sebutkan dulu faktor abiotik. Nah, pertama anak-anak menyebutkan cahaya, yang kedua suhu, yang ketiga air, yang keempat kelembaman udara, yang kelima adalah pH, dan selanjutnya adalah salinitas. Ya, itu tadi faktor abiotik. Kita masuk ke aktivitas 6.1. Pengaruh faktor abiotik terhadap organisme. Nah, tanamlah masing-masing 3 biji kacang ke dalam beberapa pot yang berisi kapas. Ya. Di sini berikut ini adalah perlakuan setiap pot. Ini anak-anak ada yang dikatakan dengan perlakuan 4. 6, ada 6 perlakuan di sini. Pertama adalah pot A. Yang kedua adalah pot B, dan yang ketiga adalah pot C, yang keempat pot D, yang kelima pot E, dan keenam pot F. Ini anak-anak masing-masing beda-beda perlakuannya. Coba kita lihat dulu pada pot A. Kapas kering ditambah disimpan di tempat kering. Nah, berarti kapasnya kering, tidak disiram ya, jangan sampai salah. Yang B, kapas basah dan disimpan di tempat terang. Nah, C, kapas basah disimpan di tempat gelap. Pot D, kapas cuka 25% disimpan di tempat terang. Pot E, kapas basah tambah larutan garam 20% disimpan di tempat terang. Pot F, kapas basah tambah urea, pupuk urea tambah disimpan di tempat terang. Nah, ini anak-anak ada 6 perlakuan, ada 6 pot ya, masing-masing beda perlakuannya. Amati pertumbuhan kacang tersebut, kemudian catat data pertumbuhan tinggi tanaman kacang selama 10 hari dalam bentuk tabel ya. 10 hari ya anak-anak ya. Selanjutnya ada jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1, apa variabel bebas dan terikat dari percobaan? Ini anak-anak mencari jawaban ini, kita harus membaca dulu di bagian bab pertama semester 1. Nomor 2, apa hipotesis yang dapat dibuat dari percobaan? Ini juga sama ya anak-anak, ini adanya di bab 1 kelas 7 semester 1 sekolah penggerak ya. Nomor 3, buatlah grafik pertumbuhan kacang untuk setiap perlakuan. Grafik ini kita temukan dari data yang anak-anak catat selama 10 hari ya. Setiap hari pasti kalau sudah tumbuh kacangnya akan semakin meningkat. Nomor 4, faktor abiotik apa saja yang berpengaruh terhadap pertumbuhan berdasarkan hasil percobaan? Nah,
Namanya abiotik, berarti dia itu tidak hidup ya anak-anak ya. Nomor 5, apa kesimpulan percobaan? Nah, ini setiap anak pasti berbeda ya, walaupun perlakuannya sama. Selanjutnya, lingkungan biotik. Kehidupan suatu organisme sangat dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik seperti tumbuhan, hewan, dan organisme lainnya. Interaksi antara organisme ini mungkin bermanfaat bahkan merugikan bagi organisme itu sendiri. Dapat terjadi secara langsung ataupun tidak langsung. Kita lanjutkan. Interaksi antara makhluk hidup ini dapat berupa kompetisi, predasi, atau hubungan interaksi lainnya. Apakah manusia terlibat? Jawabannya ya. Kenapa anak-anak terlibat? Intervensi manusia adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap lingkungan hidup. Maksudnya di sini faktor utama ya anak-anak ya. Selanjutnya, pembukaan lahan, perkebunan, dan pembuatan kota, jalan raya, semuanya secara dramatis mempengaruhi lingkungan hidup. Akibat dari perbuatan manusia ini banyak dihasilkan polusi yang merusak lingkungan. Ini kerjaannya manusia. Coba diperhatikan dulu. Penebangan pohon untuk perkebunan. Nanti hutan-hutan yang banyak pohonnya nanti akan ditebang. Nah, setelah ditebang, nanti ini bisa diolah kayunya ya. Tapi setelah diolah nanti akan dijadikan lahan perkebunan. Seperti pada gambar itu anak-anak lahan perkebunan kelapa sawit ya. Selanjutnya, nah, penebangan pohon untuk pembuatan kota. Nah, ini anak-anak kalau kita perhatikan, ini di trotoar ini pohonnya ditebang. Kenapa ditebang? Nanti pohon untuk pembuatan kota. Nanti jalannya akan dilebarkan ya, ditata kembali ya. Jadi di jalanan yang biasanya pohon yang menyerap debu-debu atau minyak-minyak asap nanti jadi tidak ada lagi ya. Selanjutnya, penebangan pohon untuk pembukaan lahan. Di sini anak-anak, kalau kita lihat dari gambar, pembukaan lahan itu adalah sebagai lahan pertanian ya. Ya anak-anak ya. Setelah mengetahui lahan pertanian, sebaiknya kita melihat dulu kira-kira kalau penebangan pohon ini terus-terusan berlanjut, apa yang terjadi? Anak-anak, mungkin sebagian ada terjadi erosi ya, atau pengikisan atau banjir ya. Karena yang untuk menahan air tidak ada lagi ya, sudah menjadi lahan pertanian. Nah, lanjutnya anak-anak, hari ini anak-anak, bahan-bahan pelajaran kita sudah selesai. Mudah-mudahan anak-anak memahami dan mengerti, dan mudah-mudahan ilmu yang ibu ajarkan bermanfaat buat anak-anak ya. Nah, untuk selanjutnya, tadi kita memulai pelajaran ini, kita mulai dengan doa. Jadi untuk mengakhiri juga kita akhiri dengan doa. Mari anak-anak kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak, sampai jumpa pertemuan berikutnya.